my grandma. He's causing disturbance. Selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Room yang dirilis tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang baru saja pindah rumah. Namun di rumah tersebut mereka menemukan sebuah kamar, di mana kamar itu dapat mengabulkan apapun permintaan mereka. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja pindah rumah baru. Mereka bernama Nat dan juga suaminya bernama Matt. Semua barang-barang mulai dipindahkan, serta merenovasi rumah yang akan mereka tempati. Lalu Matt menemukan ruangan rahasia di rumah itu. Melihat listrik yang mengalami gangguan, Matt menghubungi petugas PLN untuk memperbaiki listrik di rumah itu. Namun mereka menemukan ruangan lain yang dipenuhi oleh banyak sekali kabel. Sebelum pulang, sang petugas mengabarkan kalau pemilik rumah itu sebelumnya tewas terbunuh di rumah tersebut. Dan ia menyarankan Matt untuk pindah saja dari rumah itu. Matt yang penasaran mencari tahu informasi mengenai pemilik rumah sebelumnya. Dan benar saja, sepasang suami istri itu tewas dibunuh oleh seseorang. Dan orang yang telah membunuhnya saat ini sedang berada di rumah sakit jiwa. Matt yang seorang seniman pun mencoba untuk menggambarkan wajah pria itu di kertas. Dan ia berada di dalam ruangan rahasia itu. Ketika Matt mengatakan bahwa ia menginginkan sebotol bir, tiba-tiba saja apa yang ia inginkan muncul di ruangan tersebut. Ia lalu menyadari kalau ruangan itu bisa mengabulkan apa yang mereka inginkan. Matt lalu memberitahukan istrinya mengenai ruangan tersebut. Awalnya sang istri tidak percaya, namun setelah mencobanya, ia sangat takjub dengan hal itu. Dan mereka mulai bersenang-senang dengan ruangan tersebut. Walaupun apa yang mereka inginkan dapat tercapai dengan mudah, namun hal itu justru tidak membuat mereka puas, karena keinginan keluarga ini adalah memiliki seorang anak. Nat sudah 2 kali hamil, tetapi Nat selalu keguguran. Namun Nat tetap meyakini kalau mereka akan bisa memiliki seorang anak. Keesokan harinya, Matt sedang mencari istrinya, namun ia tidak menemukannya, hingga Matt melihat Nat sedang berada di dalam kamar, bersama seorang anak. Ternyata Nat mencari jalan pintas untuk mendapatkan seorang bayi, yaitu memintanya pada ruangan tersebut. Tentu hal itu tidak disukai oleh Matt. Ia lalu meminta Nat untuk mengembalikan anak itu ke ruangan tersebut. Tetapi Matt ternyata tidak tega dengan hal itu. Ia lalu mengurung niatnya dan memutuskan untuk membesarkan sang anak. Matt yang masih penasaran dengan cara kerja ruangan itu memutuskan untuk pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemui seorang bernama John Doe. Matt diperbolehkan untuk melihatnya karena ia menyamar sebagai wartawan. Dan selama 35 tahun belum ada yang datang menemui John Doe di sana selain wartawan. Matt lalu bertanya mengenai ruangan tersebut. Dan di sini terlihat kalau John mengetahui semua tentang ruangan itu dan juga menyarankan Matt untuk segera pindah dari rumah tersebut. Setelah selesai, Matt berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Namun uang yang ia minta dari ruangan tersebut tiba-tiba saja berubah menjadi abu. Ia mulai curiga dan mulai paham dengan cara kerja ruangan tersebut, di mana apa yang mereka dapatkan dari ruangan itu tidak bisa mereka bawa keluar dari rumah. Semuanya akan berubah menjadi abu ketika melewati batas pintu. Hal itu tentu juga berlaku untuk anak tersebut. Ketika Nat ingin membawanya keluar, Matt menyarankan agar Nat tidak melakukannya. Tetapi Nat tetap kekeh untuk keluar membawa bayi tersebut. Lalu kulit anak itu mengalami perubahan yang membuat Nat berteriak. Ternyata ketika anak itu dibawa keluar, maka waktu berjalan cukup cepat yang membuat sang anak menjadi besar.
Di sini barulah Matt memberitahukan cara kerja ruangan tersebut kepada Nat. Lalu anak itu muncul di hadapan mereka dan Nat mulai mendekatinya, serta menganggapnya sebagai anak sendiri. Anak itu bernama Sane. Ternyata ia sangat penasaran dengan dunia luar, karena belum pernah keluar dari rumah sekalipun. Nat mengatakan kalau di luar itu banyak kuman jahat, sehingga Sane tidak diperbolehkan untuk keluar. Sane pun marah dan melemparkan sebuah benda ke dalam kamar. Sebuah mobil paket datang ke rumah mereka. Ternyata paket itu ditujukan kepada Matt. Matt ternyata memasang sebuah pistol untuk berjaga-jaga jika Sane melakukan sesuatu. Sane yang sangat penasaran dengan dunia luar, diam-diam mengeluarkan tangannya, sehingga membuat sang ibu tahu dan memarahinya. Matt terlihat sangat marah sampai-sampai ia menutup semua jendela dengan kayu. Matt terlihat melukis sebuah kain yang memenuhi kamar. Lalu keesokan harinya Sane masuk ke kamar itu yang membuat Matt menjadi marah. Sehingga pertengkaran antara Matt dan Nat tidak dapat terelakkan. Dari pembicaraan mereka berdua, Sane mendengarkan kalau ia hanyalah anak hayalan. Tentu Sane belum mengetahui maksud dari Matt. Suatu malam, Sane diam-diam menyelinap. Ia melihat kalau ada ruangan rahasia di rumah itu. Keesokan harinya, Matt bangun dari tidur. Ia melihat kalau ada mainan salju di ruangan itu. Matt tentu heran karena ia tidak pernah meminta mainan tersebut. Matt dan Nat lalu pergi ke ruangan rahasia. Ternyata ruangan rahasia itu sudah berubah menjadi lingkungan sekitaran rumah yang sedang mereka tempati. Hal itu tentu diminta oleh Sane karena ingin merasakan dunia luar. Hal itu justru membuat Nat menjadi marah karena takut Sane meminta hal yang merugikan mereka. Ketika Nat dan Matt sedang berdebat, Sane mengangkat sebuah telepon dari John. Lalu Matt datang mengambilnya, lalu menanyakan apa yang ia ketahui tentang anak tersebut. John mengatakan kalau anak itu sebenarnya bisa bebas berkeliaran di luar, asalkan orang yang memintanya sudah tidak ada di dunia lagi, yang artinya Nat harus mati. Di sisi lain, Nat ternyata diam-diam mendengarkan pembicaraan itu dari telepon lain. Ia sangat terkejut atas apa yang ia dengar. Mendengarkan hal itu, Nat memutuskan untuk pergi menggunakan mobil. Di sini ia berniat untuk mengakhiri hidupnya agar sang anak bisa hidup. Tetapi Nat mengurung niatnya. Singkat cerita, Sane bertanya mengenai apa yang sebelumnya sudah ia dengar. Di sini Nat langsung mengatakan kalau Sane adalah anak hayalan atau tidak nyata. Dan ia juga bukan dari orang tua mereka. Sane yang tidak percaya dengan perkataan Matt langsung menyeret Sane menuju keluar rumah. Tapi Sane langsung pergi ke dalam kamar dan Matt menyusulnya, serta meminta maaf atas apa yang terjadi barusan. Nat akhirnya pulang ke rumah. Ia melihat kalau Matt sedang tidur bersama Sane. Di malam itu, Matt dan Nat melakukan aksi bercocok tanam, mengingat kalau Sane sedang tidur. Tetapi diam-diam Sane mengintip mereka dari balik pintu. Dan Sane menyangka kalau apa yang mereka lakukan merupakan bentuk peduli sang ibu kepada orang yang dicintainya, sehingga Sane juga menginginkan hal itu. Ketika mereka berdua terbangun, mereka tidak melihat lagi Sane. Namun setelah turun, Matt melihat kalau kain penutup senjata yang dibelinya sudah tergeletak di lantai. Dan ditambah lagi, Sane kini sudah tumbuh menjadi remaja setelah mengetahui rahasia mengenai dirinya, di mana waktu akan berjalan cukup cepat ketika ia berada di luar, yang mengakibatkannya tumbuh lebih cepat. Melihat Sane memegang senjata dan berusaha untuk menenangkannya. Tetapi Matt tidak bisa tinggal diam. Ia langsung berusaha untuk merebut senjata itu hingga membuat Nat pingsan. Setelah terbangun, Nat melihat kalau Matt sudah ada di depannya. Ia mengatakan kalau Sane telah tewas setelah tidak sengaja tertembak. Dan mayat dari Sane sudah diletakkannya di luar rumah yang membuatnya menjadi abu. Nat yang tidak percaya langsung pergi menuju ke luar rumah. Di sisi lain, Matt terbangun dari pingsannya. Ternyata sebenarnya ia kalah dalam perebutan senjata tersebut. Dan Matt yang bersama Nat sekarang adalah Sane yang sedang menyamar. Ia meminta kepada ruangan tersebut untuk memiliki wajah seperti Matt. Nat dan Sane kini berada di dalam ruangan itu yang telah berubah mirip dengan lingkungan rumah tersebut. Matt melihat kalau ruangan itu sudah dikunci oleh Sane, sehingga ia memutuskan untuk masuk dengan cara menghancurkan dinding ruangan. Di sini Nat belum mengetahui kalau Matt yang ada di hadapannya adalah Sane.
Sampailah di mana ia tiba-tiba mengajak Nat untuk bercocok tanam dan mengatakan kata-kata yang membuat Nat curiga. Setelah masuk, Matt langsung berlari menuju rumah yang terdapat di dalam ruangan. Rumah itu mirip dengan rumah yang mereka sewa, hingga ketiga orang itu akhirnya bertemu. Kedua Matt mulai meyakini satu sama lain tentang siapa yang asli, tetapi Nat memiliki rencana. Ia lalu memanggil nama Sane dan ternyata Matt yang sedang membawanya adalah yang palsu, sehingga ia mendorongnya dari tangga. Namun sayang pintu itu telah dikunci dan rumah tersebut sudah dijadikan labirin oleh Sane. Tetapi Nat memiliki sebuah rencana di mana ia membuatkan dirinya ditusuk oleh Sane dan meminta kepada ruangan tersebut untuk berada di luar bersama istrinya. Hingga kini Nat dan Matt sudah berada di luar dan menuju ke luar ruangan. Setelah keluar dari ruangan itu, Matt diam di tempat pintu agar bisa membuat Sane keluar dari rumah. Dan ternyata mereka berhasil untuk menjebak Sane, sehingga membuat tubuhnya menjadi cepat tua dan akhirnya tewas menjadi abu. Di akhir film mereka kini tinggal di sebuah motel. Di dalam kamar terlihat kalau Nat sedang mengandung seorang anak. Namun di sini ia terlihat tidak bahagia karena sebelumnya Nat sempat diperkaos oleh Sane sebelum Matt datang. Dapat dipastikan kalau anak yang sedang dikandung oleh Nat adalah anak dari Sane dan Philip pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk melihat alur cerita film lainnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.